Oke, jadi ini materi kedua eh, dari kuliah geodinamika ya. Nah, untuk materi yang ketiga mungkin akan diupload di Emas ya, yang berkaitan dengan kalau sesuai jadwal itu lapisan kerak, mantel, litosfer dan astenosfer. Suara saya jelaskan ya. Oke, jadi yang pertama ini yang akan kita bahas ya, terkait dengan review continental drift, kemudian pendekatan geometriknya, bagaimana continental drift itu dianggap sebagai suatu teori ya yang bisa menjawab bentuk dari muka bumi ya, dari beberapa observasi yang dilakukan oleh ilmuwan. Kemudian kita akan masuk ke argumentasi terkait dengan teori ini. Jadi kenapa bisa sampai muncul teori yang namanya continental drift ya. Ya, mulai dari tanda-tanda yang sifatnya geologi, yang berkaitan dengan batuan, yang berkaitan dengan struktur geologi. Kemudian juga kita akan melihat dari sisi paleoklimatologinya ya, iklim purbanya. Bagaimana sih iklim purba itu mendukung keberadaan teori ini. Kemudian juga tanda-tanda paleontologi. Sudah dapat kuliah paleontologi semua ya, yang berkaitan dengan paleo itu artinya purba, onto itu artinya kehidupan. Jadi berkaitan dengan kehidupan di masa lalu. Dan paleomagnetism ya, paleomagnetism atau kemagnetan di masa lampau. Oke, kita masuk yang pertama. Jadi pada awalnya teori ini memang dipropos oleh Alfred Wegener ya, seorang ahli meteorologi dan geofisika dari Jerman. Dia mengusulkan suatu teori yang dia temukan atau dia lahirkan berdasarkan beberapa data. Salah satu data yang paling menonjol adalah adanya kecocokan garis pantai ya. Adanya kecocokan garis pantai yang terlihat ya, utamanya pada pantai barat Afrika dan pantai timur Amerika Selatan. Jadi kita lihat di sini, kita lihat ada suatu lekukan yang kemudian ini ternyata cocok dengan pantai yang ada di seberang Samudra Atlantik, yaitu di pantai timur Amerika Selatan. Sehingga kalau misalnya ini kedua benua ini dirapatkan, maka bisa menghasilkan suatu bentuk yang menyatu. Nah, ini yang kemudian salah satu data. Nanti akan ada data-data yang lain yang mendukung teori ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika di rekonstruksi akan terbentuk bumi berbentuk seperti semacam bola yang di bagian di bagian permukaannya ada lempeng ya, ada lempeng atau ada benua-benua yang kemudian berpindahnya itu
mengikuti suatu sumbu. Jadi dia berpindahnya itu tidak secara translasi, tapi berpindahnya berdasarkan ada sumbu. Di sini ada sumbu, ya, yang ini bukan sumbu bumi, tapi ini adalah disebut sebagai sumbu rotasi. Ya. Jadi sumbu rotasi ini menjadi posisi menjadi sumbu perpindahan dari benua. Jadi benua itu terlihat dia tidak bergeser secara apa namanya, seperti bergeser di atas kertas yang datar, tapi dia memang bergesernya di atas bola gitu. Jadi berpindah berdasarkan sumbu ini. Jadi dia bergeser seakan-akan di sini ada sumbu, ya, seakan-akan di sini ada sumbu. Jadi setiap benua yang direkonstruksikan berpindah itu terlihat memang mempunyai sumbu-sumbu seperti ini. Jadi kalau benua ini dia sumbunya di sini, nanti benua yang lain dia punya sumbu sendiri. Ya, yang ini juga mendukung keberadaan teori ini yang nanti akan yang kemudian ya menjadi landasan dari dicetuskannya teori continental drift. Ini hasil rekonstruksi juga ya. Jadi kalau di geologi ada istilahnya namanya rekonstruksi ya. Itu artinya kembali, konstruksi itu artinya membangun. Jadi kita sebagai geologis, saintis sering melakukan rekonstruksi. Biasanya kalau yang sering mungkin kalian sudah lihat ya, mungkin bagaimana ilmuwan itu merekonstruksi tubuh makhluk hidup di masa lampau. Nah, itu juga namanya rekonstruksi. Dengan datanya apa? Datanya adalah tulang-tulang. Datanya adalah fosil-fosil jejak, di mana mereka hidup, di mana mereka berkembang biak. Kemudian direkonstruksilah tubuh si makhluk hidup itu, direkonstruksi juga habitat di mana dia tinggal. Nah, itu semuanya rekonstruksi. Jadi rekonstruksi itu memang dilakukan untuk apa? Untuk memahami fakta-fakta di masa lampau. Termasuk juga dalam hal konfigurasi benua. Dalam hal konfigurasi benua. Jadi kita akan melihat bagaimana sih posisi benua-benua ini pada masa lampau. Nah, ini namanya rekonstruksi. Jadi para ilmuwan melakukan rekonstruksi ya posisi benua. Ini dilakukan berdasarkan kecocokan bentuk garis pantai. Ya. Kemudian di sini bisa kita lihat ada yang namanya overlap ya. Jadi ternyata ketika dicocokkan itu tidak sepenuhnya cocok karena ada daerah yang overlap, artinya dia bertindihan di sini antara milik benua Afrika dengan milik benua Amerika Selatan di sini. Di sini juga ada overlap ya. Kemudian ada juga yang gap ya. Gap itu artinya ya di sini yang di sini ada gap ya, yang agak abu-abu ini. Artinya dia tidak betul-betul rapat. Di sini ada celah, ya, ada celah. Nah, jadi memang teori continental drift ini teori yang tidak sempurna ya, karena memang ya pada waktu itu datanya pun tidak banyak gitu. Datanya hanya data-data permukaan hasil observasi, belum didukung juga dengan data-data geofisika yang cukup solid. Nah, ini di wilayah Atlantik, jadi ini Eropa, ini Amerika Utara.
Nah, model ini dikritik kenapa? Karena ada overlap ya. Ada overlap di sini Amerika Tengah dengan Amerika Selatan dan tidak ada kepulauan Karibia. Jadi kepulauan Karibia itu posisinya adalah di tengah sini, di antara Amerika Selatan dan Amerika Utara. Jadi memang banyak celah yang bisa didiskusikan dari teori ini. Jadi yang namanya teori sains itu dia memang selalu tidak akan ada, atau teori sains itu tidak selalu akan sempurna ya. Bahkan sekelas teori Newton pun tetap didiskusikan ya, sampai muncul teori penggantinya untuk kasus yang khusus, seperti yaitu yang dicetuskan oleh Einstein ya, teori relativitas untuk benda-benda yang berkecepatan tinggi mendekati cahaya. Nah, jadi ya begitulah. Jadi kalau di dunia sains memang seperti itu. Jadi semuanya itu bisa didiskusikan. Karena memang sains itu kan hasil pengamatan manusia. Ya. Pengamatan manusia itu bisa saja salah. Termasuk seperti ini. Ya. Pengamatan manusia itu bisa saja salah. Jadi bisa saja ada yang luput dari pengamatan seorang pengusul teori. Karena kadangkala ketika sudah bersemangat dengan teorinya, kadang-kadang dia merasa tidak ada celah gitu. Nah, maka perlu teori itu, kalau di dalam sains teori itu perlu untuk disampaikan ya, makanya kan ada publikasi, ada paper. Gunanya apa? Gunanya untuk mendapatkan tanggapan minimal, mendapatkan tanggapan atau mendapatkan dukungan, approval. Jadi entah misalnya ada yang menolak ataupun ada yang menyetujui. Kalau misalnya banyak yang menyetujui, maka kemungkinan betul-betul benar. Jadi semakin banyak yang menyetujui, semakin yakin bahwa ini benar. Tapi semakin banyak yang menolak, maka membuka peluang untuk perbaikan, membuka peluang untuk lahirnya teori baru yang lebih sempurna. Dan kalau ada teori yang lebih sempurna, semuanya juga dapat manfaat. Dan begitu juga di sejarahnya teori continental drift. Jadi teori continental drift ini menjadi suatu inspirasi untuk lahirnya teori yang baru, yaitu teori tektonik lempeng yang kita masih pakai sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi meskipun banyak salahnya, tapi teori continental drift ini tidak salah, maksud bukannya salah sepenuhnya, tapi bisa mengantarkan kita kepada teori yang kita pakai sekarang, yaitu tektonik lempeng yang merupakan penyempurnaan dari continental drift. Nah, di sini ya, mestinya ada kepulauan Karibia. Oke, kemudian ini rekonstruksi benua purba, titik-titiknya yang kemudian mengindikasikan suatu jenis batuan yang sama ya. Jadi titik di sini ternyata ditemukan memiliki kesamaan dengan titik-titik yang ada di seberang Atlantik. Nah, ini data ya, adanya kesamaan ya. Itu semuanya data. Kemudian bagi si pengusul continental drift itu menjadi penguatnya. Oke. Nah, ini rekonstruksi benua purba Gondwana. Jadi di masa lampau ada suatu super benua yang namanya benua Gondwana. Jadi benua Gondwana ini posisinya ada di selatan ya, di selatan.
dia tersusun oleh benua Amerika Selatan, kemudian benua Afrika, benua Antartika, dan benua ini India ya. Jadi ada Antartika, India, kemudian ini Australia dan Papua ya. Jadi ini adalah benua purba Gondwana. Jadi Gondwana itu di bagian selatan. Nanti ini ketika setelah pecah, nanti ini akan naik sendiri ya sampai ke bertabrakan dengan kalau ini bertabrakan dengan Eurasia ya, bertabrakan dengan Kalimantan, Jawa, dan jadilah itu bagian dari Indonesia. Nah ini kan Papuanya masih selatan sini. Ini bertabrakan dengan Eurasia membentuk pegunungan Himalaya. Kemudian yang ini bertabrakan dengan Eropa, yang ini bertabrakan dengan Amerika Utara. Yang tertinggal di selatan hanya Antartika. Nah ini rekonstruksinya. Oke, kita coba masuk ke bukti-buktinya. Bukti-bukti dari continental drift. Yang pertama dari tanda-tanda geologi. Nah, tanda-tanda yang pertama yaitu ditemukan adanya sabuk perlipatan atau fault belt ya. Di mana ditemukannya? Ditemukannya di Appalachian ya, di Amerika Utara, dan di Caledonian Eropa, di Eropa Utara ya. Jadi ini kan ada lipatannya. Lipatannya akibat adanya gaya kompresi, gaya tekan dari sebelah sini dan dari sebelah sini. Kemudian terbentuklah di sini sabuk lipatannya. Dan kemudian pada hari ini ditemukan dia terpisah yang satu di sebelah barat, yang satu di sebelah timur. Jadi sudah tidak dalam satu posisi lagi, tapi ditemukan pola yang sama, ditemukan kesamaan batuan, kesamaan struktur geologi. Ya, mungkin habis ini kan belajar struktur sama Pak Hafidz yang geofisika ya. Nah, jadi ada semacam sabuk ya. Sabuk itu kenapa disebut sabuk? Sabuk karena dia memanjang seperti ini. Memanjang dan dalam luasan atau dengan lebar yang relatif sempit. Kemudian studi provenance mengindikasikan sumber sedimen dari Caledonian berasal dari barat yang sekarang Atlantik. Ya. Mengindikasikan bahwa dahulunya adalah kontinen. Jadi provenance itu artinya sumber dari batuan. Biasanya sih adanya di batuan sedimen. Jadi kalau masih ingat di geologi dasar, batuan sedimen itu kan dia dihasilkan dari pelapukan, kemudian ada erosi, ada transportasi, dan ada deposisi. Nah, pelapukan dari mana? Nah, pelapukan dari batuan induk ya, kita sebutnya batuan induk, batuan yang sudah ada sebelumnya. Entah itu batuan beku, entah itu batuan sedimen, entah itu batuan metamorf yang kemudian mengalami pelapukan, kemudian tererosi, terendapkan, dan jadi batuan sedimen yang baru. Nah, itu studi untuk menentukan dari mana sih asal dari sedimen ini, itu disebut sebagai studi provenance. Ya. Jadi studi provenance-nya mengindikasikan bahwa di daerah sini, daerah Eropa, Caledonian, ditemukan bahwa sumber sedimennya itu berasal dari Amerika. Simpelnya seperti itu, berasal dari Amerika. Padahal bagaimana logikanya atau bagaimana cara menjelaskannya supaya masuk di akal bahwa endapan batuan di Eropa ini sumbernya dari Amerika. Nah, paling mudah menjelaskannya adalah dengan teori ini, bahwa Amerika dan Eropa dahulu bersatu. Dan kemudian ya terjadilah proses sedimentasi secara normal. Kita bisa
menjelaskan hal ini. Bagaimana sumbernya itu dari sini, kemudian diendapkan di sini. Nah, kalau seperti itu bisa saja. Gitu. Artinya di sini kan ada sumber batuan, kemudian nanti dia lapuk, kemudian tererosi, pindah ke sini, transportasi, diendapkan di sebelah sini. Nah, itu bisa dijelaskan dengan adanya teori yang menyatukan benua-benua. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari citra NASA. Ini sabuk perlipatannya ya. Diperkirakan terbentuknya pada 480 juta tahun yang lalu. Atau masih masih di masa Paleozoikum ya. Masih di masa Paleozoikum. Dan dari perlipatan ini mengindikasikan terbentuk pada zona orogenik kontinental. Jadi zona orogenik kontinental ini artinya zona pembentukan pegunungan kontinental. Jadi orogenik itu dari kata oro ya. Oro itu artinya pegunungan ya, genik pembentukan. Yang posisinya itu adalah adanya di kerak benua. Oke. Kemudian data yang lain adalah ditemukan juga di Amerika Barat, di Timur Amerika dan Barat Afrika adanya kecocokan umur batuan. Adanya kecocokan umur batuan yang menyusun wilayah Timur Amerika dan Barat Afrika. Cocok bagaimana? Cocok maksudnya kita bisa lihat di sini ada batuan yang mudah ya, yang kemudian dia itu ternyata menemukan sambungannya di benua yang berseberangan. Kemudian ditemukan juga adanya singkapan keraton. Keraton itu artinya suatu lempeng yang luas dan datar yang umurnya sama-sama prakambrium ya. Kambrium itu kan dia umurnya sekitar 580 juta tahun yang lalu. Nah, ditemukan juga keraton di Amerika Selatan dan juga di Afrika. Dan kemudian ditemukan sabuk batuan berumur Paleozoikum. Berarti dia lebih muda. Ini yang lebih muda. Younger mobile belts. Jadi yang titik-titik ini adalah yang Paleozoikum, artinya dia yang lebih muda. Kemudian yang lebih tua adalah yang keraton yang gambarnya agak lebih gelap ini. Nah, ini juga mendukung argumentasi dari teori continental drift. Oke. Nah, kemudian bukti yang lain yaitu adanya provinsi batuan beku atau igneous province. Jadi istilah lagi. Jadi provinsi batuan beku itu artinya kumpulan batuan yang sejenis ya, yang bisa membentuk sabuk, bisa juga dia membentuk suatu zona yang besar gitu. Susunan batuan beku baik dia itu ekstrusif atau intrusif bisa membentuk sabuk atau bisa juga membentuk suatu luasan tertentu. Misalnya di sini ditemukan ya adanya sabuk dolerit. Dolerit ini nama batuan yang warna ini, yang diarsir seperti ini. Nah, dia ditemukan di beberapa benua ya, mulai dari Afrika Selatan, kemudian ditemukan di Antartika, sampai di Australia, di Tasmania. Ini yang kemudian kalau misalnya direkonstruksi benua seperti ini, semuanya mendukung.
mendukung teori kontinen Maghreb. Kemudian ditemukan juga contoh lain, yaitu ditemukan juga Prekambrian anortosit. Anortosit ini nama batuan juga. Umurnya Prekambrian, artinya dia lebih tua. Ditemukan tersebarnya di sini, mulai dari Amerika Selatan, Afrika, kemudian di India, Antartika, dan di Australia. Nah, ini data yang juga mendukung hal tersebut. Oke. Kemudian tanda-tanda yang lain yaitu suksesi stratigrafi yang serupa ya di beberapa lokasi yang dilakukan pengamatan ya, di Argentina, Brazil, Falkland ini kalau nggak salah di Amerika Selatan, kemudian di Afrika Selatan, di Antartika, India, di Australia Barat berarti ya yang di baratnya, kemudian di Australia Timur, di Tasmania. Ditemukan adanya suksesi itu artinya pergantian jenis sedimen, bergantian jenis sedimen ya, dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas yang menunjukkan kemiripan ya. Menunjukkan kemiripan. Jadi ada sebenarnya yang paling menonjol itu adalah lapisan batu baranya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, di Argentina ditemukan lapisan batu bara, kemudian Brazil, kemudian di sini ada Afrika Selatan, ada batu bara, ini di Antartika juga ada. Jadi di Antartika ada batu bara juga loh. Tapi dia di lapisan yang umurnya Permian. Antartika, India, Australia, Tasmania. Yang mengindikasikan bahwa ya dahulu pertama bisa saja mereka itu satu benua ya. Karena umur batu baranya sama semua nih. Permian dan Triasik. Ini kan sebelahnya, habis Permian, Triasik, Mesozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum. Nah, kemudian dan juga kalau batu bara itu dia spesifik karena kan batu bara itu terbentuk dari akumulasi tumbuhan tingkat tinggi, pohon-pohon, atau akumulasi dari organisme tumbuhan yang mati di lingkungan rawa. Artinya ya, kalau ada rawa, ada tumbuhan yang besar, ini dia mengindikasikan adanya iklim yang sama juga. Adanya iklim yang sama. Yang membuat pembentukan rawa dan gambut ini menjadi bisa terbentuk. Nah, ini juga menjadi bukti pendukung ya. Ditambah lagi dengan adanya kesamaan fosil ya. Kesamaan fosil Golsopteris dan Gangamopteris di lokasi-lokasi ini. Oke. Selanjutnya tanda-tanda paleoklimatologi yang mendukung adanya teori kontinental. Jadi paleoklimatologi artinya paleo itu purba, kemudian klimatologi iklim ya. Nah, paleoklimatologi adalah studi tentang iklim purba ya. Studi tentang iklim purba, kemudian secara teori dasarnya bumi memiliki wilayah-wilayah iklim tertentu. Simpelnya kalau sekarang kita bisa membagi wilayah iklim berdasarkan
latitude ya, atau garis lintang bumi. Yang lintangnya rendah seperti di Indonesia ya, lintangnya 0 sampai 30 atau sampai 23,5 derajat itu beriklim tropis, dia lebih hangat. Dia lebih hangat dan lebih banyak menerima sinar matahari dalam 1 tahun. Ya. Sementara iklim-iklim yang lebih besar daripada lintang 20-an ya, masuk ke lintang 30, 40 itu sudah mulai masuk ke iklim yang memiliki 4 musim, dan kemudian semakin mendekati ke lintang 90 masuk ke iklim kutub ya, iklim kutub yang hampir sepanjang tahun tidak mendapatkan penyinaran matahari. Dia hanya akan menerima sinar matahari pada saat musim panas, itu pun dengan intensitas rendah karena ketinggian mataharinya sangat rendah. Nah, kemudian pergerakan benua dapat dilihat dalam pergerakan relatif utara selatan. Nah, jadi bukti-bukti paleoklimatologi ini bisa membantu kita ya untuk melihat perpindahan benua ini secara perpindahan lintang ya. Jadi kalau misalnya kita lihat perubahan iklim pada suatu benua, oh ternyata dia berubah nih, ada batuan-batuan yang khas iklim kutub, kemudian di atasnya ya, lapisan batuan di atasnya ternyata berubah nih. Jadi batuan-batuan yang khas iklim tropis misalnya seperti itu. Itu mengindikasikan bahwa ternyata dia berpindah nih dari selatan, dari kutub selatan ke mendekati tropis atau dari kutub utara mendekati tropis. Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi kita bisa melihat perpindahan lintang dari suatu benua. Itu yang dimaksud di sini. Pergerakan relatif utara selatan. Pergerakan relatif utara selatan ini dapat mempengaruhi jenis iklim pada wilayah tersebut, dan yang bisa kita lihat yaitu jenis endapan batuannya. Oleh karenanya, studi tentang batuan-batuan purba dapat memprediksi posisi latitude atau posisi lintang geografis si batuan itu. Sebagai contoh ya, di Sumatera Utara ya, itu ditemukan batuan sedimen yang khas terbentuk di iklim kutub ya, iklim kutub. Jadi kalau kita lihat rekonstruksi yang tadi, nah misalnya di sini kalau kita lihat, nah ternyata ada bagian dari Sumatera ya yang dia tuh ikut ya, ada bagian yang dia itu terbawa bersama India di sebelah sini. Yang juga mendapatkan endapan seperti kutub ya, endapan seperti daerah di kutub, dan itu ditemukan di formasi, kalau nggak salah formasi Brani kalau nggak salah ya, formasi Brani. Nah itu di situ kita bisa, itu diduga itu adalah endapan dari pada saat dia masih berada di selatan, Kalau sekarang misalnya berarti sudah adanya di lintang geografis yang tropis, maka artinya dia sudah berpindah. Oke, nah ini pembagian iklim secara sederhana ya. Jadi ada iklim tropis, kemudian ada iklim yang kering ya, yang ini di sini bisa kita temukan ada banyak gurun sebelah sini. Kemudian ada iklim mesotermal.
Ada iklim mikrotermal di sini dan iklim kutub. Ya, iklim kutub di bagian sini. Nah, jadi kalau kita lihat secara pembagiannya adalah mengikuti lintang, ya, lintang. Oke. Nah, ini indikasi-indikasinya. Jadi ada beberapa endapan batuan yang dia itu khas mengikuti iklim di mana dia terbentuk. Yang pertama ya, ini adalah endapan carbonate reef deposit. Endapan batuan karbonat terumbu. Nah, kenapa dia khas? Karena carbonate reef deposit ini terbentuk terbatas pada perairan yang hangat. Perairan yang hangat. Sekitar 30 kurang dari 30 derajat dari ekuator. Jadi antara 30 lintang utara dan 30 lintang selatan. Nah, cuma di situ endapan ini bisa terbentuk. Karena apa? Karena dia bergantung kepada tempat hidupnya si terumbu ini. Terumbu ini kan dia cuma bisa hidup di lintang ini. Kenapa cuma di lintang ini? Karena temperaturnya berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Temperatur air lautnya ya. Temperatur air lautnya berada di kisaran suhu ini, yang mana ini ideal untuk hidupnya si terumbu ini. Sehingga kalau misalnya kita temukan ada batuan yang mengandung ini ya, mengandung reef, maka bisa disimpulkan bahwa dahulu batuan tersebut terbentuknya di lintang sekian. Jadi kalau misalnya hari ini kita temukan ada batu gamping terumbu karbonat ya, batu gamping terumbu di daerah Norwegia misalnya. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa dahulu dia adalah posisinya di daerah yang hangat. Gitu. Kemudian endapan yang lain yang khas yaitu evaporite. Jadi evaporite ini batuan yang terbentuk hasil dari aktivitas evaporasi. Evaporasi itu dari kata vapor ya. Vapor itu artinya uap. Jadi kalau evaporasi artinya dia penguapan. Jadi ada suatu larutan yang menguap yang kemudian menghasilkan sisa endapan. Nah, endapan itu ketika dia membatu maka itulah yang disebut sebagai evaporite. Nah, di mana terbentuknya evaporite ini? Dia terbentuknya pada wilayah yang kering ya, yang tingkat penguapannya tinggi. Tingkat penguapannya tinggi, kemudian tingkat evaporasinya lebih tinggi daripada tingkat input air laut ya. Karena kalau di tropis itu suhunya panas, evaporasi juga tinggi. Tapi karena input air lautnya itu tinggi juga, curah hujan tinggi, maka evaporite sulit untuk terbentuk. Ya. Nah, berbeda di wilayah kering, wilayah yang sering ditemukan gurun. Nah, itu tingkat penguapannya tinggi sekali, tapi tingkat input atau tingkat curah hujannya rendah, sehingga lama-kelamaan habis airnya. Sehingga lebih mudah untuk terbentuk endapan evaporite. Kemudian evaporite ini juga terbentuk di wilayah yang membatasi air laut, karena kebanyakan evaporite ini adalah larutan yang ada di air laut, larutan yang ada di laut ya. Misalnya kita bisa temukan adanya batu garam ya, adanya
gypsum, adanya anhidrit, ya, yang mana itu semua adalah larutan yang berasal dari larutan air laut, ya. Air laut yang mengandung ion-ion terlarut. Ya. Kalau kita lihat di apa namanya di Eropa itu kebanyakan memang batu garam itu adalah hasil evaporasi di masa lampau, sehingga banyak di sana tuh banyak tambang-tambang garam. Gitu. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita mengambil garam itu ya dari garam yang baru dibentuk sekarang gitu, jadi diuapkan gitu, diuapkan di pinggir pantai. Nah, beda kalau misalnya di daerah-daerah yang mempunyai lapisan evaporat yang tebal, nah itu hasil dari penguapan di masa lampau yang sangat lama, sangat panjang, dan lapisan evaporatnya itu tebal sekali. Ya. Nah ini khas juga, dia hanya akan terbentuk di daerah dengan lintang ini 10 sampai 50. Mungkin bahkan 30, 40, 50 ya, 30 sampai 50. Karena memang di situ tingkat penguapannya tinggi atau tingkat evaporasinya tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah lapisan red beds. Ya. Kenapa disebut sebagai red beds? Karena dia banyak mengandung mineral hematit. Ya. Hematit itu warnanya agak kemerahan, ya, merah gelap. Nah ini lapisan ini merupakan endapan seperti arkos ya batuannya. Ini jenis batuannya. Jenis batuannya arkos. Arkos ini jenis batu pasir ya. Kemudian batu pasir yang biasa, shell, batu lempung, dan konglomerat yang mengandung mineral yang namanya hematit, Fe2O3. Yang mana Fe2O3 ini adalah mineral yang mengandung C. Ya. Dan terbentuknya pada daerah oksidasi. Kemudian di mana daerah oksidasi itu ada, yaitu di daerah dengan latitude kurang dari 30 derajat. Atau terbentuk pada daerah dengan iklim yang panas. Nah ini banyak juga ditemukan di daerah-daerah yang sekarang tidak panas. Yang mengindikasikan bahwa benua itu dahulunya berada di daerah dengan iklim yang panas. Nah ini ilustrasinya ya. Jadi carbonaceous deposit ya sumbernya dari sini, dari terumbu karang yang kemudian sudah mati, kemudian dia terhempas gelombang, pecah, mengendap. Ya. Nah, kalau sudah jadi batuan masih bisa kita lihat bentuk-bentuk seperti ini, ya, bentuk-bentuk organisme-organisme yang menyusun terumbu karang ini. Nah ini bisa menjadi info paleoklimatologi. Nah ini red bed formation ya. Nah ini yang red bed itu yang ini. Ini lapisan hematit. Ini kalau misalnya jumlah besar ini bisa bisa ditambang ya, ditambang dan menjadi salah satu akumulasi besi yang sangat tinggi. Karena memang satu lapis ya isinya hematit semua. Jadi sangat tinggi sekali kandungan besinya. Nah ini yang evaporate ya, kondisi ketika dia mau terbentuk seperti ini. Jadi adanya suatu lingkungan yang membuat dia itu bisa menguap ya, menguap dan kemudian membentuk lapisan endapan hasil evaporasi. Contoh yang lain ya, yaitu adanya lapisan coal atau batu bara. Jadi lapisan batu bara ini juga bisa menjadi indikasi paleoklimatologi. Karena batu bara itu terbentuk pada hutan hujan tropis, pada daerah dengan tumbuhan yang besar-besar ya, tumbuhan khas. Kemudian dengan tingkat akumulasinya, tingkat
penumpukan dari bangkai-bangkai pohon itu yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat penguraiannya ya. Jadi kan kalau ada organisme yang mati kan, kalau misalnya dia mati itu akan diuraikan oleh organisme pengurai, bakteri ya atau organisme yang lain. Nah, kalau misalnya tingkat akumulasinya tinggi, artinya penguraiannya itu nggak habis-habis. Nah, kalau nggak habis-habis, maka sisa-sisa organisme tersebut ya, batang-batang pohon, daun-daunnya, itu lama-kelamaan akan menumpuk tanpa sempat diuraikan. Nah, seiring dengan berjalannya penumpukan, maka terbentuklah suatu lapisan batuan, ya, lapisan batuan. Karena kan sudah terakumulasi, ada pembebanan, dia ditekan dari atas, ditekan oleh tumbuhan yang sama, sehingga lama-kelamaan dia akan membatu di bagian bawahnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi batu bara. Jadi batu bara ini dia mengindikasikan lingkungan pengendapan, yaitu di hutan hujan tropis, ada airnya, ya agak rawa gitu. Kemudian iklimnya adalah ya tropis. Nah, ini bisa kita lihat ya. Termasuk itu contohnya di Inggris ya. Di Inggris itu kan pada saat zaman revolusi industri itu mereka bisa melakukan revolusi industri. Kenapa? Karena mereka menemukan cadangan batu bara yang besar. Padahal sekarang tidak ada lingkungan yang bisa mendukung terbentuknya batu bara pada saat hari ini. Nah, terus dari mana batu baranya? Nah, itu mengindikasikan bahwa Inggris pernah berada pada posisi di iklim tropis. Dan pada saat itulah terbentuklah endapan-endapan batu bara yang kemudian mereka pakai untuk sebagai bahan bakar ketika terjadi revolusi industri. Ditemukan mesin uap, kemudian mereka bikin kereta, ya itu kan bahan energinya adalah semuanya dari batu bara. Oke. Terus fosforit ya. Fosforit ini adalah batuan kayak fosfat, biasanya ditambang untuk pupuk ya. Kemudian terbentuk pada batas benua, pada tepi benua, dan di mana input fosfatnya tinggi, di sedimentasinya tinggi. Nah, kalau fosforit ini dia mengindikasikan posisi batas benua. Kemudian ada endapan gurun ya. Endapan gurun ya, desert deposit, yaitu endapan hasil pengendapan gurun yang dapat mengandung informasi arah angin pada masa lampau. Ini di gurun kan biasanya ada namanya gumuk-gumuk pasir, ada bukit-bukit pasir, yang mana bukit-bukit pasir itu memiliki bentuk-bentuk khas tergantung arah angin yang bertiup di gurun tersebut ya. Nah, itu ada teorinya. Jadi adanya endapan gurun ini dapat digunakan untuk mengetahui di mana endapan berasal. Kemudian ada juga endapan glasial ya, endapan glasial, termasuk juga adanya bentuk morfologi glasial. Bentuk morfologi glasial yang khas terbentuknya hanya di kutub ya. Glasial itu kan dia lapisan es. Jadi kalau glacial deposit, nah itu ada artinya endapan yang terbentuk melalui proses pergerakan glasier, pergerakan lapisan es di kutub. Maka glacial deposit itu mengindikasikan terbentuknya di latitud atau di lintang geografis sekitar 30 derajat dari kutub. Nah, termasuk juga tadi yang saya sebutkan ya di Sumatera itu. Nah, ini. Kemudian, nah ini contoh endapan glasial ya. Ditemukan endapan glasial pada batuan berumur Permo-Carboniferous. Sekitar 250 juta tahun yang lalu.
Di mana saja ditemukannya? Ditemukannya di sini, di Amerika Selatan bagian timur, kemudian di Afrika Selatan, ini Madagaskar, ya. Ini India, Antartika, kemudian di Australia. Yang mengindikasikan bahwa kesemuanya ini dahulu sempat berada pada posisi di mana glasiasi itu terjadi. Nah, gitu. Jadi, nah, kapan dia berada di iklim glasiasi atau di iklim kutub? Pada saat ini, berarti. Pada saat 250 juta tahun yang lalu. Nah, begitu logikanya. Jadi kita menemukan apa, umurnya berapa, maka kita bisa simpulkan, oh dia posisinya di sini. Itulah yang kemudian menjadi ide bagi continental drift, dan juga masih dipakai sampai sekarang ide ini. Ya. Jadi nanti hanya akan berbeda dalam hal proses bergesernya ya. Jadi continental drift dengan tectonic clamping itu berbeda dalam hal mekanisme pergerakan benuanya. Ya. Kalau continental drift itu dia fokusnya ke kontinen, ke benua, jadi benuanya yang bergeser. Kalau tectonic clamping yang bergeser itu bukan benua, tapi lempengnya, litosfernya. Oke, nah ini bukti-buktinya dulu. Kemudian, nah ini Inggris berada di ekuator pada zaman karbon ya. Karena apa? Karena ditemukan dapat batu bara yang sangat besar ya. Ini ya di sini. Nah inilah yang kemudian bisa menghidupi Inggris pada ya sejak zaman revolusi industri sampai sekarang gitu. Di batu baranya terus ditambang sehingga mereka menjadi suatu negara yang industrialis ya, bisa hidup, bisa banyak menyerap tenaga kerja. Dan banyak penemuan ya, termasuk banyak bisa menemukan banyak hal gitu. Nah, kapan dia mempunyai posisi di ekuator ya, kemungkinan pada saat dia masih di sini. Nah, ini adalah rekonstruksi juga ya. Rekonstruksi pada zaman karbon ya. Jadi Laurasia ini adalah benua-benua yang ada di daerah utara. Amerika Utara, Eropa, kemudian termasuk juga dalamnya Inggris. Nah, jadi Laurasia itu sempat pernah berada di daerah dekat dengan ekuator. Sementara Gondwana, ya ini Amerika Selatan, Afrika, Australia masih mengumpul di daerah sini, daerah dekat dengan kutub. Jadi memang buktinya adalah ini, ya buktinya adalah di pendapat seperti ini. Begitu juga di Amerika Utara ya, Amerika Serikat, itu juga ditemukan banyak sekali lapisan karbon, ya tebal sekali lapisan karbonnya. Dan itu juga yang menghidupi Amerika ya. Jadi mereka bisa menambang batu bara akibat dari endapan pada zaman karbon ketika mereka masih berada di dekat dengan ekuator, dekat dengan khatulistiwa. Oke ya. Nah, itu mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi. Kemudian tanda-tanda paleontologi. Nah, tanda-tanda paleontologi ini menjawab bagaimana distribusi hewan atau tanaman purba dapat menjelaskan pergerakan benua. Nah, ini bisa kita lihat dengan melihat fosil tentunya. Melihat fosil ya, kemudian melihat persebaran fosilnya, fosil dari beberapa benua. Sementara di beberapa titik kita bisa lihat ternyata ada isolasi juga. Isolasi itu maksudnya ada pegunungan yang memang mengakibatkan organismenya itu tidak bisa tersebar gitu. Ada pegunungan, ada lautan ya. Jadi misalnya kayak ada suatu benua yang kemudian fosilnya itu sama dengan benua lain, sementara mereka dipisahkan oleh lautan atau dipisahkan oleh pegunungan. Nah itu bisa dijawab atau bisa dijelaskan dengan adanya teori tadi itu, teori tectonic clamping atau teori continental drift. Kemudian kalau secara vertikal ya, secara
perpindahan lintang, itu juga bisa kita lihat adanya diversifikasi. Bisa juga terlihat variasi fauna atau flora, karena kan fauna dan flora dia hidupnya menyesuaikan dengan iklim di mana dia hidup. Iklim di mana dia hidup. Semakin ke ekuator, semakin kita bisa lihat adanya diversifikasi, semakin bisa kita lihat adanya jumlah spesies yang semakin besar, baik dari fauna ataupun flora. Kemudian perubahan morfologi akibat gerakan benua dapat mempengaruhi kondisi misalnya arus laut, temperatur rata-rata. Nah, ini juga berkaitan dengan iklim. Jadi arus laut itu atau temperatur laut itu mempengaruhi kehidupan flora fauna juga. Jadi ini ada kaitan dekatnya ya. Jadi paleoklimatologi dengan paleontologi ini saling berpengaruh, saling mempengaruhi. Iklim dan organisme yang hidup itu saling mempengaruhi. Jadi pasti ada hubungan antara iklim dan fosil yang ditemukan. Nah ini contoh yang paling simpel, yang paling banyak diajukan, yang paling banyak dibahas juga, yaitu terkait dengan fosil seekor reptil akuatik yang namanya Mesosaurus, yang diperkirakan hidup 250 juta tahun yang lalu. Ditemukan adanya di Amerika Selatan dan di Afrika. Sementara fosil-fosil ini bagaimana dia bisa tersebar ya? Kenapa dia bisa ada di dua posisi ini? Karena kan diasumsikan kalau berdasarkan teori evolusinya, ya mestinya kan awalnya dari satu dulu. Awalnya dari satu pasang, kemudian menyebar ya. Nah ini bagaimana nih cara menjelaskan supaya ada fosil yang sama, tapi di dua benua yang terpisah oleh samudra yang luas. Nah, teori yang bisa menjawabnya adalah teori pengapungan benua atau continental drift. Ya. Oh ya, saya belum menjelaskan bahasa Indonesia. Jadi continental drift itu artinya pengapungan benua. Jadi benua itu dianggap dia itu mengapung di atas air laut. Mengapung, kemudian dia bisa bergeser ke sana kemari seperti rakit mungkin, seperti rakit. Makanya namanya continental drift. Jadi kontinennya yang bergerak ke sana kemari. Tentunya ini beda dengan teknik lempeng yang kita pakai sekarang. Kalau teknik lempeng yang bergeraknya adalah lempeng, bergerak di atas astenosfer. Litosfer yang bergerak di atas astenosfer. Nah, oke. Nah, ini juga fakta yang lain atau data yang lain. Adanya distribusi beberapa hewan ya. Jadi ada hewan-hewan dan tumbuhan purba yang juga tersebar di sini ya, di Amerika Utara, Eropa, dan juga di sini. Kemudian kalau di Gondwana ini yang Laurasianya ya. Ini yang Laurasia, kemudian yang Gondwananya menyebarnya di sini ya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini ada fosil yang mengindikasikan bahwa dahulu ada laut di sini nih. Ya, ada laut di sini dan di sini. Yang namanya adalah Laut Tethys. Ya, Laut Tethys. Jadi Laut Tethys itu laut yang ada di antaranya Laurasia dan Gondwana. Jadi ini Gondwana, Laurasia. Nah, di tengah-tengahnya ada Laut Tethys. Nah, di sini ditemukan fosil-fosil hewan laut yang namanya foraminifera. Ya. Oke. Ditemukannya di mana? Ditemukannya di daratan. Nah, ini ditemukannya di daratan. Artinya ya dahulu di sini bisa jadi pesisir, bisa jadi terendam lautan gitu. Oke.
pergerakan benua mempengaruhi posisinya dan pada akhirnya berpengaruh terhadap persebaran organismenya. Oke. Nah, itu beberapa fakta ya terkait dengan continental drift ya. Ini yang terakhir. Intinya adalah yang continental drift pada akhirnya itu tidak dapat diterima ya. Jadi kalau mungkin sudah ada juga yang menulis di tugasnya kemarin, jadi continental drift itu tidak dapat diterima oleh para ahli. Karena apa? Karena tidak bisa menjelaskan bagaimana sih bagaimana benua itu bisa bergerak ya. Bagaimana mekanismenya. Nah, itu yang tidak bisa dijawab oleh pengusul dari continental drift ini. Tapi bukti-bukti yang diajukan itu bermanfaat bagi kita ya, bagi kita yang sekarang ini memakai teori yang lain. Karena fakta-fakta yang diajukan itu tidak pernah salah gitu. Kayak misalnya ini, sebaran fosil itu tidak pernah salah. Ya. Sebaran batuan, sebaran iklim ya, itu tidak pernah salah. Nah, jadi yang salah yang apa? Yang salah itu adalah bagaimana terjadinya. Bagaimana sampai fosilnya bisa terpisah seperti ini, atau bagaimana fosilnya bisa punya kesamaan nih antara Afrika, antara Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Bagaimananya? Nah, itunya yang salah. Tapi faktanya tidak pernah akan salah. Karena fakta adalah suatu kebenaran. Jadi kalau dalam sains, makanya harus ada faktanya dulu. Setiap mengajukan teori itu harus ada faktanya, harus ada datanya. Kita sebut data. Jadi data itu adalah suatu kebenaran, suatu yang tidak mungkin dibantah. Itu data. Tapi penjelasan tentang data, penjelasan tentang fakta, itu yang masih bisa dibantah. Dan itu yang terjadi di continental drift ini. Fakta-fakta yang diajukan itu oke semua, bagus-bagus semua, ya. Dan bahkan masih kita pakai sampai sekarang. Sebaran batuan, sebaran lipatan, fosil, iklim, dan lain-lain. Ya, itu semuanya kita pakai sampai sekarang. Tapi penjelasan bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang ini, nah itu yang dibantah, ya. Dibantah dengan apa? Dengan penjelasan yang lebih baik dan lebih masuk akal. Ya. Nah, begitu mungkin ya untuk yang hari ini ya. Untuk yang hari ini masih ada waktu mungkin setengah jam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa namanya? Pasti dulu mungkin. Oh ya, jadi saya ingin bertanya Pak, Komodo itu juga merupakan contoh tanda paleontologi atau bukan ya Pak? Soalnya saya kurang tahu juga sih apakah Nusa Tenggara itu bagian dari Papua juga dulunya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Komodo ya? Komodo. Iya, soalnya saya baca-baca Komodo kan Hewan purba. utamanya hewan purbanya itu bukan dari Nusa Tenggara ya, dia tuh kayak migrasi dari Australia gitu. Jadi kan mungkin yang lebih logikanya ke ini ya Pak, ke contoh pergeseran paleontologi ini Pak. Benar nggak Pak? Atau bisa dibenarkan mungkin Pak? Ya, kalau paleontologi yang dimaksud di sini itu adalah fosil sebenarnya. Jadi fokusnya kita ke fosil karena kan fosil itu artinya dia hidup di masa lampau. Jadi kalau dia mati, hewannya mati, kita bisa tahu oh dia ini misalnya ada hewan X yang dia tuh hidupnya spesifik di kutub. Hari ini kita temukan fosil hewan X tapi di ekuator. Nah, itu artinya apa? Artinya oh berarti dulu pada saat si hewan X ini hidup ya kita hitung umur absolutnya ya pakai radiometrik ya, dating gitu. Kita hitung isotopnya. Wah, ternyata dia hidupnya pada saat 200 juta tahun yang lalu. Oh, artinya benua yang saat ini adanya di ekuator itu yang mengandung fosil itu kemungkinan 200 juta tahun yang lalu
berada di daerah kutub. Nah, itu yang dimaksud data paleontologi. Tapi kalau komodo itu belum jadi data paleontologi ya, karena kan dia ya masih hidup gitu, masih hidup sampai sekarang. Atau kita tidak temukan fosilnya. Kita cuma lihat, bahkan kita lihat hewannya langsung. Artinya kan dia secara logika ya dia tidak bisa menjelaskan masa lalu gitu. Tidak bisa menjelaskan perpindahan benua. Dia tidak bisa menjelaskan perpindahan benua. Yang bisa menjelaskan perpindahan benua adalah fosil. Ya. Fosil yang sudah mati. Artinya kan fosil itu kan rekaman ya. Fosil itu kayak apa ya? Kayak jejak gitu, jejak yang ditinggalkan oleh si makhluk hidup itu, bahwa yang isi informasinya adalah saya dulu hidup di iklim apa, atau saya dulu hidup di lingkungan apa. Kalau misalnya kita temukan fosil hewan laut ada di darat, artinya wah ini seakan-akan si fosil ini ngomong saya dulu hidup di laut loh, tapi sekarang ada di darat. Artinya apa? Artinya ada suatu proses yang membuat dia itu pindah ke darat, atau suatu proses yang membuat lautan itu berubah jadi daratan. Nah itu maksudnya ya. Jadi ada informasi itu, ada informasi proses geologi. Tapi kalau komodo kayaknya secara definisi aja dia udah bukan paleontologi, dia bukan fosil gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas konfirmasinya. Iya. Oke, lanjut. Izin bertanya, Pak. Silakan ini. Ini dari geologi atau geofisika? Saya geofisika. Ya, siapa? Arudana ya. Ya. Kan gini, barusan juga udah dibilangkan teori Wegener ini kan masih menuai pro kontra ya mungkin sampai sekarang. Nah, sebenarnya ada nggak sih argumen yang kuat yang bisa menyangkal bantahan-bantahan terhadap teori continental drift ini, seperti yang seperti contohnya teori yang misalnya sebenarnya tuh kan garis pantai itu kan Wegener bilang menyatu, tapi kan seiring 300 juta tahun berjalan tuh pasti ada abrasi di bibir pantai kan. Jadi abrasi sehingga nggak mungkin kalau misalnya pun garisnya itu cocok, harusnya nggak sekarang itu udah nggak cocok lagi gitu loh, karena ada gitu. Contohnya itu ada nggak sih argumen-argumen yang bisa menyangkal argumen itu, dan seberapa kuat sih sebenarnya teori continental drift ini sehingga kita masih bisa rely sampai sekarang gitu. Masih ada. Ya, jadi sebenarnya sekarang itu kita sudah tidak pakai lagi continental drift ya. Itu yang pertama ya. Jadi kenapa kita bahas di kuliah ini? Karena untuk istilahnya menjelaskan proses bagaimana teori tektonik lempeng ini berkembang. Jadi sekarang itu kita sudah tidak percaya lagi continental drift. Karena tadi itu ya, dia tidak bisa menjelaskan mekanisme perpindahan benua. Dia cuma bilang bahwa benua itu berpindah-pindah. Faktanya ini yang tadi itu ya. Faktanya itu semua. Tapi dia tidak bisa menjelaskan ketika, dan ini juga istilahnya di debat pada saat waktu dia kan itu mengajukan hipotesis ini, si Wegener ini mengajukannya sekitar tahun 1920-an ya, setelah Perang Dunia Pertama kalau nggak salah. Nah dia ajukan itu di suatu forum ilmiah dan kemudian ditolak, ataupun bukan ditolak tapi ditanyai. Ini bagaimana cara berpindah benuanya? Nah itu tidak bisa dijawab ya. Dia cuma bilangnya itu akibat adanya gaya sentripetal. Jadi kan kalau ada bola ya, sentripetal atau sentrifugal ya. Jadi kalau ada bola berputar, kemudian di atasnya itu ada suatu benda yang nggak nempel kuat, dia itu akan ikut bergeser loh itu. Akan sedikit bergeser ya. Jadi kayak semacam ada gaya gitu. Ketika bumi berrotasi, maka si kulit bumi ini atau si benua yang ada di permukaan itu akan tergeser sedikit demi sedikit. Nah, dia menjelaskan seperti itu. Kemudian dihitung-hitung oleh para ahli pada waktu 1920-an itu, ternyata enggak, gaya sentripetalnya bumi itu tidak cukup kuat untuk memindahkan massa batuan yang besar seperti benua Afrika ya, seperti benua Amerika Selatan.
Nah, itulah yang kemudian akibat ditanya begitu kemudian tidak bisa dijawab, ya udah konten teori ini dibiarkan menggantung gitu, dibiarkan oke ada bukti-bukti kayak gini tapi tidak bisa menjelaskan mekanisme berpindahnya. Nah, maka kemudian berkembanglah tuh. Nah, ini nanti ada kelanjutannya sebenarnya. Jadi kelanjutannya itu adalah berkembanglah teori tektonik lempeng, ditemukan mid-oceanic ridge, ditemukan bukti-bukti paleomagnetism yang kemudian itu menjadi teori baru ya, menjadi teori baru yang kita pakai sampai sekarang dan lebih masuk akal dibandingkan dengan continental drift ya. Jadi ya itu menjawab yang tadi, continental drift udah kita nggak pakai sebenarnya. Kita bahas di sini dalam rangka untuk mempelajari bagaimana berkembangnya teori tentang geologi. Kalau dulu sebelum continental drift itu ada aliran yang namanya kelompok yang namanya Fixis ya. Fixis itu adalah pandangan para ahli geologi di tahun 1800-an yang menganggap bahwa bumi itu diem, udah fix. Jadi nggak ada lagi berpindah-pindah, tidak ada lagi perpindahan benua, tidak ada lagi pergerakan benua, tidak ada lagi pergerakan lempeng. Nah, itu namanya aliran Fixis. Nah, itu dibantah ya. Jadi secara perkembangannya continental drift ini revolusioner sebenarnya pada saat tahun 1800-an 1900-an awal gitu. Jadi memang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu geologi. Nah, setelah muncul continental drift, maka berkembanglah, orang tuh udah mulai mikir, oh ya benar ya bahwa bumi itu nggak diam, bumi itu nggak fix, tapi selalu bergerak, selalu berpindah ya. Buktinya tadi ada iklim yang beda-beda, ada fosil yang sama tapi berbeda tempat ya, ada batuan yang sama tapi berbeda-beda benua ya. Nah, maka orang tuh ibaratnya sekarang tuh tinggal ngembangin bukti-bukti yang sudah ditemukan oleh Wegener ini. Nah, gitu. Jadi meskipun salah tapi dia tetap punya kontribusi. Kenapa? Karena dia mengajukan suatu fakta yang merupakan kebenaran gitu. Fakta yang merupakan kebenaran. Cuma dia gagal menjelaskan mekanismenya saja. Udah sampai situ saja. Gimana? Menjawab nggak? Lalu perkembangan yang kayak itu Pak, maksudnya fosil ada di dua benua tapi fosilnya sama, terus batuannya juga sama, itu sekarang perkembangan gimana Pak? Teori apa yang bisa dijelaskan itu? Nah, teorinya sekarang teori tektonik lempeng. Di lempeng-lempeng kita tuh ada yang bergeraknya saling menjauh, ya, ada yang bergeraknya saling mendekat, ya, ada yang bergeraknya saling berpapasan. Nah, itu pembahasan yang lain ya, pembahasan yang lain. Intinya untuk yang sekarang kita membahasnya tentang continental drift. Nanti besok-besok ya berarti kita sudah masuk ke tektonik lempengnya. Ya, seperti yang kita bahas di minggu lalu. Minggu lalu kan, 2 minggu lalu ya, bahas tentang siklus Wilson. Siklus Wilson kan menjelaskan tektonik lempeng, itu tektonik lempeng banget itu. Ya. Jadi bagaimana awalnya benua itu pecah, kemudian dia bergeser ke samping ya. Kemudian pas dia bergeser dia bertemu lagi dengan benua yang lain sehingga harus subduksi, harus ada kolisi. Kemudian terbentuk lagi benua yang baru. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Silakan. Ada yang mungkin mau dikonfirmasi atau belum jelas? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Saya mana nih? Saya Ralfi dari Geofisika Pak. Oke. Jadi kemarin saya sempat baca pas ngerangkum tentang continental drift ini bahwa ada teori juga seperti sea floor spreading atau pemekaran dasar samudra. Nah, menurut Bapak sendiri, bisakah teori tersebut tuh
menjelaskan mekanisme dari continental drift tidak